aman lingkungannya, tidak ada yang meneror, tidak ada yang menyakiti, tidak ada yang mengintimidasi, tidak ada, aman, alhamdulillah. Bangun tidur aman, alhamdulillah. Ada sahabat-sahabat kita nun jauh di sana, namun mereka ada dekat di hati kita. Sahabat-sahabat kita yang kalau bangun malam mereka khawatir. Saat bangun malam ibunya sudah tiada, bangun malam orang tuanya sudah meninggal dunia, terkena serangan, terkena tembakan, terkena lemparan bom dan sebagainya, syahid. Mereka ditinggal oleh orang tercinta saat mereka sedang tertidur malam hari itu. Kita alhamdulillah bangun pagi aman, alhamdulillah. Yang kedua, mu'afan fi jasadi, badan sehat. Ini mahal, sehat badan nih. Jangan kalian buang kesehatan ini untuk mencari harta. Setelah kumpul harta, habis untuk mencari kesehatan. Kadang kita bergebuk pagi, siang, sore, malam, tidak sempat istirahat, tidak sempat makan, tidak sempat pelatihan dengan tubuh. Sampai pada saatnya dia sakit, harta kumpul, duitnya habis untuk berobat. Kita dalam Islam ini diatur kita. Saumutasihu, puasalah maka akan sehat. Ini salah satu insya Allah membuat kita sehat adalah dengan cara berpuasa. Alhamdulillah. Indahu qutu yaumi. Yang ketiga, ada makanan untuk hari ini. Hari ini ada makan, itu nikmat dari Allah. Nikmat. Apa kata Nabi? Kalau kau dapat 3 nikmat ini, maka faka'annama hizzat lahu dunya, kau seperti memiliki dunia dan seisinya. Nikmat dunia dan seisinya kita miliki saat diberi 3 nikmat ini. Alhamdulillah. Maka ini luar biasa hikmah kedua dari peringatan nuzul Quran. Yang pertama, dekat dengan Quran. Yang kedua, berjuang untuk mendekat dengan Al-Quran, meningkat tingkatan kita. Yang ketiga, selain baca dengan baik dan benar, maka afala yatadabbaruna al-Quran, mentadaburi, menghayati, mendalami isi kandungan Al-Quran. Pahami, setelah kita baca benar, kalau bisa kita faham. Jadi orang khusyuk itu dalam sholat, yang faham dengan apa yang dibaca, itu baru khusyuk. Minta maaf, bukan khusyuk itu yang sholat sambil mejam. Bukan, itu bukan khusyuk, ngantuk namanya. Ada apalagi buka kekenyangan mejam. Masya Allah, dari awal sampai akhir tegak aja dia, berdiri aja. Wong lah rukuk lah sujud lah tahiyat masih tegak aja dia. Ada budak lagi sujud, lama sujud, dibangun, tidak bangun, pas bangun, sangka meninggal, tiduran. Ada juga. Jadi orang khusyuk itu 3 kata ulama. Pertama, sukutul a'dha, badan ini mantap. Kalau sholat mantap dia, tidak banyak gerak. Tak banyak gerak. Biasa kita Bapak Ibu ini muliakan Allah, kalau mulai takbir sholat banyak yang gatel. Biasa, pipi gatel, hidung gatel, palak gatel, punggung gatel kalau pokoknya. Tak heran, mulai bergaruk, bergaruk dah selesai. Cirenilah, berartilah 2 hari tak mandi Bapak itu. Gatel dah. Mantap badan nih, jangan banyak gerak. Adik-adik, sahabat-sahabatku, kalau sholat jangan banyak gerak. Maka jangan cari kawan CS kita kalau lagi sholat tuh. Jangan dekat kawan kita. Ayah nak bermain be. Biasa anak muda nih, setijaan kaki biasa. Tidak berbala akhirnya. Masa saling nyulai, ini rukuk tajang ke. Macam-macam, jangan banyak gerak. Mantap. Sedang menghadap Allah. Jangan banyak gerak. Kita menghadap presiden aja, tak berani banyak gerak kita. Menghadap Allah. Mantap badannya. 2. Setelah mantap, tahu dengan apa yang dikerjakan, itu khusyuk. Orang khusyuk tahu dengan ini sedang ruku, ini sedang sujud, ini sedang baca Fatihah, ini sedang bertasbih, ini sedang baca sholawat. Tahu, sadar, itu khusyuk namanya. Kadang kita minta maaf, sholat tapi tidak sadar, lah tahiyat gitu. Sudah belum tadi Fatihah? Tak terbayang gitu, tak terpikir lagi. Pokoknya untunglah kita berjamaah. Maka sholat jamaah ini luar biasa. Sholat kita yang banyak kurang cepat diterima Allah kalau sholatnya berjamaah. Maka jangan tinggal jamaahlah. Kenapa? Cepat diterima Allah. Yang pertama dilihat imamnya. Imam yang dilihat, maka yang dipilih jadi imam pertama afqahuhum, paling mantap ilmunya.
ilmu fiqihnya, ilmu tentang sholatnya mantap. Ini yang pertama. Yang kedua, aqra'uhum, yang paling bagus bacaan Qur'annya. Alhamdulillah, kata Pak Ketua tadi, imam kita ada 6 yang hafiz Qur'an. Alhamdulillah, Masya Allah, mudah, tidak masalah. Ilmunya mantap, bacaannya bagus, mudah, silahkan maju. Nah, kita yang di belakang santai, justru yang di belakang ini lebih santai kita. Kalau di depan tuh mikirkan dia tentang bagaimana bacaan dan sebagainya, khusyuk dalam sholat. Yang pertama dilihat adalah imamnya. Oh ternyata imamnya tidak khusyuk juga usah salat. Masya Allah, ada imam, oh mikirkan. Oh lupa pula pempek tadi nyimpen, lanjak ke kawan je ini. Oh mikir ya tentang makanan, ada yang mikir ke cicilan, macam-macam lah. Tak khusyuk dia. Yang dilihat baris kedua. Sop ini, sop pertama dilihat, lihat bapak-bapak. Oh di belakang, Masya Allah mantap semua. Ternyata tak ada yang khusyuk juga. Mantap baik tapi tak khusyuk juga. Masya Allah, tak ada khusyuk. Lihat sop ketiga, sop keempat. Ternyata ada yang terakhir datang, solatnya khusyuk. Berkat dialah solat kita semua diterima Allah. Alhamdulillah. Jamaah, jangan hobi solat sendirian. Kalau solat sendirian langsung dipantau oleh malaikat. Dari takbir, dari titah, al-fatihah benar atau tidak, rukun, syaratnya semuanya dinilai langsung. Kalau solat jamaah lebih mudah dan cepat diterima Allah. Alhamdulillah. Jamaah kita, Masya Allah, kalau bisa semalam saya ada peringatan nuzul Quran, lombanya unik. Apa lombanya? Lomba jadi imam sholat subuh. Jadi imam sholat, lombanya berlomba-lomba jadi imam sholat subuh. Saya tanya, udah ini sholat subuh? Tidak Ustaz, lomba imam be. Kalau lomba datang, sholat subuh tidak datang. Masalah juga. Ini motivasi untuk kita, anak-anak muda, belajar jadi imam di depan. Kenapa? Karena kita semua akan memimpin. Jamaah, belajar dari sholat yang tidak bersuara. Yang tidak bersuara dulu, biar cak gagah dikit. Allahu Akbar. Orang tidak tahu bacaan kita. Omat kamit aja pokoknya mulut tuh. Selesai. Jadi luar biasa. Baca Quran dengan baik dan benar. Tadabbur. Yang ketiga, orang khusyuk itu saat dia menghayati apa yang dibaca, itu khusyuk. Jadi kita alhamdulillah sholat kalau bisa sambil menghayati. Oh Masya Allah indahnya nikmatnya bacaan ini, dan tahu apa isi kandungan Al-Quran. Maka minimal bacaan yang wajib kita tahu artinya. Al-Fatihah tahu, surat-surat tahu, itu yang kita hayati, itulah namanya khusyuk. Maka khusyuk itu bukan mereka yang mejam. Bahkan kata Imam Ghazali, orang kalau mejam terus makruh. Orang kalau sholat mejam dari awal sampai akhir makruh. Kenapa? Dikhawatirkan hilang akal ya. Hilang ketiduran maksudnya. Hilang akal sebab tidur. Masya Allah. Maka buka. Kalau berat Ustaz, sulit khusyuk, mejam melek. Mejam melek. Apalagi depan kan banyak tulisan-tulisan kadang. Ada apa masalah buat lo? Kan banyak budak-budak. Baju-bajunya tulisan tidak jelas pokoknya. Macam status pula. Kutunggu jandamu. Apa kau? Macam baju kawan. Macam tak bisa khusyuk Ustaz. Mejam melek aja. Masa sampai khusyuk nantinya. Jadi tadabbur Al-Quran. Setelah tadabbur, amalkan isi kandungan Al-Quran. Amalkan yang kita bisa, yang kita tahu, amalkan semampu kita. Kita belajar Quran, dalami Quran, amalkan isi kandungan Al-Quran. Setelah mengamalkan, ajarkan kepada sesama. Maka manusia-manusia terbaik di dunia adalah mereka yang menjadi penyebab orang lain bisa baca Al-Quran. Alhamdulillah. Ajarkan. Kita orang tua punya anak, ajarkan. Kita kakek nenek punya cucu, ajarkan. Kalau bisa kitalah yang menyebabkan anak dan cucu kita bisa baca Al-Quran. Maka ini salah satu ilman allamahu wa nasyarahu. Ilmu yang diajarkan, ilmu yang disebarkan jadi amal jariah yang terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Alhamdulillah. Maka orang-orang istimewa mereka yang ngajar Quran dan semua yang peduli dengan Al-Quran. Jadi kalau kita punya anak yang ngaji Quran, beri yang terbaik untuk mereka. Ya kalau ada bayaran umpamanya jangan telat.
Luar biasa untuk mereka. Tidak ada nilainya yang kita berikan itu. Kadang minta maaf ada orang berutuannya. Ustadz ya, kalau ngajar tuh yang ikhlas, jangan mahal gino. Ditanya berapa bayaran sebulan anak ibu ini? 30.000 Ustadz, mahalnya Ustadz itu bayaran ngaji. 30.000, anak berapa ngaji? Alhamdulillah tiap hari Ustadz, dah kata libur. Tiap hari ngaji. Berarti kalau sebulan 30 kali, sehari 1.000 rupiah. La ilaha illallah. 1.000 dapat apa sekarang? Parkir lagi 3.000 sudah. 3.000 kemana saya kasih 2.000? Lah naik Ustaz 3.000. 3.000 sekarang. 3.000 sudah. Walhasil untuk anak-anak kita beri yang terbaik. Masya Allah. Ustaz tadi, Ustaz ngajar tuh yang ikhlas. Ustaz tuh pintar pula. Dia ngomong, minta maaf Bu, kami di rumah tidak makan ikhlas. Jadi makan nasi. Lah betul pula. Jadi tugas kita berikan yang terbaik. Urusan ikhlas dan ikhlas dia dengan Allah. Jangan pernah nilai orang ikhlas atau tidak ikhlas. Karena ikhlas sirrun min asrari, rahasia dari rahasiaku kata Allah. Maka tugas kita berikan yang terbaik, peduli dengan Quran, baca Quran, dekat dengan Quran, Allah akan bahagiakan kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. La yajtami'u syaqa ma'al Quran. Tidak akan pernah susah orang yang dekat dengan Quran. Hatinya bahagia, hatinya senang. Anak-anak muda yang dekat dengan Quran, hatinya ada Quran, ada hafalan Quran, tidak mudah galau, tidak mudah stres. Menghadapi dunia ini tidak mudah dia putus asa. Ini banyak ada anak muda tidak mau sekolah, tidak mau makan. Ditanya, ngapa nak? Aku sudah tidak nafsu lagi hidup di dunia Pak. Masya Allah. Tidak nafsu lagi, kenapa? Iya kemarin sore putusi pacarku mah. La ilaha illallah. Ini hati yang tidak ada Quran. Kalau ada Quran santai aja. Aku berdoa supaya dia jadi jodohku. Kalau dia tidak dapat, Allah yang sudah ku dapat dengan ridhonya. Masya Allah. Begitu kita dekat dengan Quran, membuat hati kita bahagia. Alhamdulillah. Maka ayo sama-sama sahabat-sahabatku, dekatlah dengan Al-Quran. Jadi apapun kalian, pejabat yang hafal Quran. Jadi dokter yang hafal Quran. Jadi orang kaya yang hafal Quran, peduli dengan Al-Quran. Itulah sebab kebahagiaan kita sesungguhnya. Maka kita alhamdulillah di akhir-akhir dari umur kita, usia kita, ayo dekat dengan Al-Quran. Kalau bisa kita wafat sedang membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Husnul khotimah, karena yamutul mar'u ala ma asya'aleh, seseorang akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Yang biasaan baca Quran, insya Allah wafat dalam baca Quran. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi ngaji qori meninggal, ada. Alhamdulillah Ustadz kita masih sehat. Alhamdulillah. Ada yang lagi sedekah meninggal, ada. Lagi sholat meninggal, ada. Yang ceramah meninggal, ada juga. Mudah-mudahan bukan hari ini. Yang sambutan ada juga. Kemarin awal Ramadan kan ada viral itu. Habis sambutan pengurus masjid yang sambutan semalam meninggal. Maka caknya malam sore ini pintar bapak ini. Tidak ada sambutan, langsung ceramah aja. Alhamdulillah. Jadi luar biasa, ada berkahnya. Yang penting mengingatkan kita tentang keistimewaan kemuliaan Al-Quran. Mudah-mudahan hari ini Allah terima amal ibadah kita. Malam ini kita hidupkan dengan ibadah. Mudah-mudahan tepat dengan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal. Berjuang sampai akhir. Ayo sahabatku, berjuang sampai akhir. Karena tugas kita berjuang sampai mendapatkan kemenangan sejati minal faizin, termasuk orang yang sukses, termasuk orang yang menang sampai akhir taat ibadah. Alhamdulillah. Akan ada penutupan camping Ramadan di bawah. Jam 17.30. Ceramah selesai jam 17.35. Minta dimaafkan 5 menit yang terlebih. Masya Allah. Nah, dan sama-sama nanti tutup dengan doa. Ini hari-hari mustajab. Ini ba'dal asar menjelang berbuka, ini waktu mustajab doa. Maka ayo sama-sama kita gunakan waktu istimewa ini untuk banyak-banyak berdoa. Ini pintar pengurus masjid nih, diincar sebelum berbuka. Dan menunggu berbuka kita isi dengan ibadah, dengan amal soleh, dengan doa dan munajah. Mudah-mudahan hajat kita semua dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin.
Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan perjumpaan kita diberkahi Allah, dosa kita diampunkan Allah, rezeki kita diberkahi Allah, umur kita dipanjangkan oleh Allah, kita diberikan istiqomah taat ibadah sampai nantinya Allah kumpulkan kita di syurganya Allah. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan takunu likulli usri yusra wa likulli hammin faraja wa likulli da'in dawa wa likulli saqam shifa wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana, ya Allah ampunkan dosa-dosa kami semua ya Allah. Wa liwalidina, dosa kedua orang tua kami ya Allah. Dosa kami yang terlihat, yang sengaja, yang tidak sengaja ya Allah. Yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi ya Allah. Saat kami bersama maupun saat kami sendirian ya Allah. Engkau yang paling tahu tentang dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina. Ampunanmu lebih kami harapkan ya Allah, lebih luas daripada dosa-dosa kami ya Allah. Wa rahmatuka arja indana min a'malina. Rahmatmu lebih kami harapkan daripada amal ibadah kami ya Allah. Wa liwalidina, dosa kedua orang tua kami ya Allah. Yang masih hidup panjangkan umur mereka, sehatkan badan mereka, luaskan rezeki mereka ya Allah. Sudah meninggal dunia, terima amal ibadah mereka, maafkan kesalahan mereka, tempatkan di taman surgamu ya Allah. Waliman asana ilaina, orang yang baik dalam kehidupan kami ya Allah. Wa masyayikhina, guru-guru kami ya Allah. Wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma tawil amarana, panjangkan umur kami semua ya Allah. Sehat sadana, sehatkan badan kami ya Allah. Wa nawwir qulubana, terangi hati kami ya Allah. Wa tsabbit imanana, mantapkan iman dan Islam di hati kami ya Allah. Wa ila khairi qaribna, segala kebaikan dekatkan ya Allah. Wa min syarri abidna, segala keburukan jauhkan dari kami semua ya Allah. Waqdi hawaijana, kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Washfi amradana, sembuhkan yang sakit di antara kami ya Allah. Sakit zahir, batin, jasmani, rohani, sakit badan, sakit hati, bersihkan semua ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, beri kami ilmu manfaat dunia akhirat ya Allah. Wa rizqan thayyiban, beri kami rizki yang banyak dan barakah ya Allah. Wa amalan mutaqabbalah, dan terimalah semua amal ibadah kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Berkahi kami di bulan Ramadan tahun ini ya Allah. Jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik dalam hidup kami ya Allah. Jangan Kau jadikan Ramadan ini Ramadan terakhir bagi kami ya Allah. Sehatkan kami, kuatkan kami, istiqomahkan kami ya Allah. Wa a'inna 'ala siyam wal qiyam, bantu kami untuk bisa puasa sempurna ya Allah. Bantu kami untuk bisa salat dengan semangat ya Allah. Bantu kami untuk bisa baca Al-Quran dengan giat ya Allah. Wahfadna, jaga kami semua ya Allah, keluarga kami dan orang-orang yang kami cintai ya Allah. Min jami'i dzunubi wal atham, dari semua maksiat dan dosa ya Allah, dari semua keburukan ya Allah, dari bala musibah jauhkan dari kami semua ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Walli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza minni wa lakum minkum. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada gurunda kami Ustadz Muhammad Thayyib Nuh SAG yang telah berkenan memberikan tausiah dalam rangka peringatan peristiwa nuzul Quran tahun 1446 Hijriah di lingkungan Masjid Baitur Rahman Bang Raya pada hari ini Ahad 16 Ramadan tahun 1446 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 16 Maret tahun 2025 Miladiah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan sebelum kami akhiri, kami informasikan bahwasanya masih ada satu rangkaian acara lagi dalam peringatan nuzul Quran kita pada hari ini di Masjid Baitur Rahman Bang Raya, yaitu buka bersama sekaligus menunaikan ibadah salat maghrib berjemaah.
Acara kita pada hari ini di Masjid Baitur Rahman Bang Raya paralel ada 2. Di lantai 2 kita ada peringatan Nuzulul Quran, dan di lantai bawah ada acara camping Ramadan untuk anak-anak. Kita semua jemaah Nuzulul Quran kami persilakan untuk berbuka pada nantinya di lantai 2. Di belakang bapak-bapak, adik-adik, kakak-kakak akan disiapkan oleh panitia takmir berbuka, takjil dan juga makan malam bersama untuk berbuka puasa. Sedangkan yang di bawah terkhusus untuk peserta camping Ramadan. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan, dan kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.